Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan ini, saya bersama Ibu Erika Pengasulian SPD, guru bahasa Indonesia di SMA 1 Biniaga. Apa kabar Ibu Erika? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi Bu Erika pada hari ini merupakan jadwal supervisi akademik Ibu ya. Nah Bu Erika ya, dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan Ibu Erika lalui. Yang pertama yaitu tahap pra-observasi yang sekarang ini kita lagi laksanakan Bu ya. Terus yang kedua nanti ada observasi pas pelaksanaan di kelas Bu ya. Terus yang ketiga pasca observasi. Nah pada tahap pra-observasi ini Bu ya, saya ingin menanyakan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Yang pertama itu kira-kira Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas itu apa Bu ya? Ada 2 tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, Bu. Yang pertama itu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks laporan. Yang kedua menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks laporan. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran Bu ya? Mengidentifikasi Dan menganalisis ya. Terus Bu, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Bu ya? area pengembangan yang tidak saya capai itu yaitu di bagian metode dan model pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran itu sendiri. Oh, jadi metode dan media Bu ya? Model yang akan dikembangkan Bu ya? Nah, sekarang Bu, yang ketiga pertanyaan saya itu strategi yang dipersiapkan Ibu dalam supervisi akademik ini apa saja? Strategi yang saya lakukan itu menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Berarti strategi yang dipersiapkan Ibu Erika ini pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya. Oke Bu Erika, kira-kira mungkin cukup sampai di sini ya Bu ya tahap observasi kita Bu ya. Lanjut ke tahap observasi Bu ya. Saya doakan semoga observasinya lancar ya. Tenang dalam menghadapi observasi Bu ya. Siap. Terima kasih Bu ya. Oke, Bu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Siap. Sudah sarapan? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong kedua kelas dipimpin dulu. Siap, gerak. Pegang mulai. Bismillah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, alhamdulillah ya hari ini kita dapat bertemu lagi
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai struktur dari teks laporan. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Ada berapa kali strukturnya? Tapi, ya, siapa yang mau menyebutkan yang mana? Kasih Pak. Ya, ya. Oke, bagus, tepuk tangan lagi. Ya. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama, di dalam teks laporan atau ketika kalian membaca teks laporan, kalian akan menemukan kalimat definisi. Ya, kalimat definisi dari kalimat yang menjelaskan suatu arti dari objek atau fenomena. Kata kunci dari kalimat definisi adalah yaitu merupakan. Ya, jadi ketika kalian menemukan kata adalah, merupakan, yaitu berarti kalimat tersebut kalimat definisi. Jadi ya defi, bukan deskrip. Ya, kalau deskrip itu menggambarkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat pasif. Penggunaan kalimat pasif ini ditandai itu ya, ditandai dengan penggunaan imbuhan di. Ya, jadi kalau kalian menemukan imbuhan di, itu adalah penggunaan kata pasif. Contoh kata dasarnya itu pukul. Ya, kalau kata memukul itu kalimat atau kata aktif. Sekarang itu ada game, ya. Itu ada mystery box. Oh, apa ya isinya? Oh, ya, bukan oh ya. Oke, sekarang ibu ingin kita bermain sedikit, ya, biar tidak tegang, ya. Biar tidak tegang, biar kita relax, belajar sambil bermain. Ini di dalam mystery box ini ada beberapa pertanyaan mengenai apa yang sudah kita bahas tadi, mengenai struktur dan kebangsaan dari teks. Oke, ya. Ini adalah tongkatnya. Anggap ini tongkat ya. Kita akan bermain tongkat berjalan, ya. Nanti musik ibu putar, kalian lempar, tapi jangan lempar ya. Nih. Nah, jangan dilempar. Siapa dilempar berarti dia yang maju. Jadi, ketika musik berhenti, berarti dia yang maju ke depan. Oke? Lempar nih. Oke, coba lempar ya. Hah? Dilemparnya tidak harus ke samping, terserah pukul. Ya. Acak. Berdiri lalu kepala. Ya, mulai dong. Mulai panas ya. Coba dibuka apa isinya. Jangan mobil. Bisa nggak? Ya, kayaknya bisa nggak? Nah, Pak, banyak, coba. Kuat. Kalimat apa yang ditandai dengan kata adalah merupakan itu. Nah, kalimat apa tadi? Kalimat apa? Ayo Isara. Kalimat definisi. Benar kalimat definisi? Oke, fokus ya, berarti Isara memahami materi kita. Silakan duduk. Isara yang mulai nanti ya, Isara mulai. Nanti Isara, ibu mulai dulu. 1, 2, 3. Oke.
perjanjian. Audi maju. Audi maju. Audi maju. Sama tangan Audi maju. Ia harus konsisten dengan perjanjian awal. Perjanjian awal kan tidak boleh Lempar. Oke. Ayo. Dapat apa? Kulkas. Selamat. Anda dapat gong. Nah, baca. Identifikasi apa? Delta kedua ya. Ayo, bawahi. Mana info handinya? Sini. Ayo, bawahi. Info handi ya, bukan kata depan. 3. Benar? Ya, awas ini. Tadi kalau salah tadi nanti mau dijoget, oke? Jadi dilengkapi ini adalah dibagi. Kalau di bagian ini kata ya karena bisa dinya dengan kata selanjutnya. Ngerti? Oke, sekarang kita langsung berdiskusi ya. Halo. Oke, sekarang ini kalian berdiskusi sama teman-teman ya. Kita kan ada belajar kita tadi problem pentingnya. Jadi kasih kalian teks laporan. Beda-beda ya setiap kelompok ada setiap teks itu ada 2. Ini dibagi kalian 2 kelompok ya. Biar tidak susah belakang saja ya. Nanti dibagi teksnya. Jadi satu teksnya ada 2 kelompok yang sama ya. Kalian baca identifikasi struktur dan pembahasannya. Silakan ke belakang. Silakan kalian kerjakan di LKPD yang sudah ibu sediakan ya. Baca, pahami, jawablah di LKPD yang sudah disediakan. Oke? Ada pertanyaan? Untuk pengerjaannya? Tidak ada? Sekarang ibu kita perwakilan kelompok dulu ya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke? Coba kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mulai mendengarkan ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan materi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Yang pertama, bagian definisi umum. Kami berdiskusi terdapat pada paragraf 1. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Deskripsi manfaat terdapat pada paragraf ke-6. Contoh kalimat pada kalimat definisi umum yaitu komodo adalah salah satu kebanggaan Indonesia karena merupakan reptil terbesar yang masih hidup di Indonesia. Hewan melata itu menghasilkan banyak waktunya dengan tinggal di area yang sekian diskusi dari kelompok kami. Saya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan ya hasil kerjanya sangat bagus sekali, sudah bisa memahami struktur dan kebahasaan dari teks laporan ya. Oke, sekarang ibu mau tanya, kita refleksi dulu ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang atau menyenangkan? Seru karena tidak? Oke, baiklah, alhamdulillah. Berarti nanti pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan lagi media-media pembelajaran, model pembelajaran yang menarik ya, ada gamesnya juga, bisa ditambah lagi yang lain ya. Ya, pembelajaran kita bisa dipahami ya, tidak tegal, tapi masuk ke dalam otak apa yang sudah dipahami tadi. Oke, bagus. Sekarang
kesimpulan dari teks laporan pada hari ini yaitu berisi mengenai informasi dan komunikasi tentang objek yang bisa kita pelajari pada hari ini dengan mengenalkan definisi dan konsep Tepuk tangan untuk alhamdulillah ya, kita pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, menyenangkan ya seru. Oke, untuk pembelajaran minggu depan, Ibu Uta, siapa pembelajaran minggu depan? Kalian baca materi mengenai teks laporan yang lain ya. Boleh cari di Google, satu orang satu teks laporan yang berbeda. Boleh teks laporan observasi, boleh laporan percobaan, boleh laporan peristiwa, terserah ya. Kalian coba cari unsur kebahasaannya saja, identifikasi unsur kebahasaannya saja. Itu nanti kalian kerjakan di rumah. Depan kita akan bahas di ya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan tutup materi kita hari ini, pembelajaran ini ya, dengan berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Erika ya, tadi kita sudah melalui tahap ya. Yang pertama tadi observasi, terus yang tadi observasinya ya. Sekarang kita tahap ke terakhir Bu ya, pasca observasi Bu ya. Jadi menurut tadi saya sudah mengamati dari penyampaian materi dari awal kan kita anak yang namanya pembelajaran itu ada bagian pendahuluan Bu ya. Pendahuluan tadi saya perhatikan dan saya lihat kita sudah melihatkan ya dari kaitannya tadi sudah dengan KSE ya, yang itu kesadaran diri. Terus juga itu tadi sudah menanyakan kabar ya, mahasiswa ini diri ya, kaitannya dengan KSE. Terus juga tadi sudah melakukan kegiatan inti ya, kegiatan inti tadi sesuai dengan yang di awal. Tahap observasi sudah menayangkan tujuan pembelajaran, ada dua tadi ya, ada tujuan pembelajaran yang kita sudah sampaikan ke siswanya. Terus ibu tadi juga pada ini mengembangkan model dan media ya. Jadi saya lihat dan saya perhatikan dan nanti ibu juga sudah menggunakan model PBL ya sesuai dengan yang dikembangkan. Terus media juga itu tadi sudah melayakan PPT, misteri box ya. Bagaimana ya? Pertama awal tadi saya lihat agak klasik siswanya ya, setelah diadakan misteri box agak ini ya, gitu ya. Terus untuk kegiatan terakhir ibu juga sudah ada penutup tadi Bu ya. Ibu sudah merefleksi dari murid ya apa yang didapat dengan siswa ya. Terus ibu juga sudah membuat kesimpulan dari siswa ya. Siswa menyimpulkan ya. Terakhir juga ibu sudah menerapkan untuk menginformasikan materi yang akan dipelajari. Ya, itu catatan dari saya Bu ya. Terus Bu ya, kira-kira dari ibu tadi sudah melaksanakan pelajaran tadi, kira-kira kompetisi apa yang sudah ibu terapkan dan kira-kira apa lagi kompetensi yang ingin ibu tingkatkan yang belum ibu terapkan tadi kira-kira untuk ibu berikan? Kalau kompetensi mungkin saya akan menerapkan tentang model pembelajaran yang lebih menarik lagi. Karena tadi kan di awal sebelum saya memberikan game seperti itu tadi anak-anak itu pasif ya, tidak ada ngomong, saya tidak ada kegiatan, jadi mereka kurang aktif. Setelah saya berikan game untuk memicu semangat mereka belajar, ternyata mereka lebih senang, lebih aktif. Jadi saya ingin mengembangkan mencari referensi untuk pembelajaran yang aktif. Terus yang sudah ibu capai kompetensi tadi apa Bu yang sudah ibu Yang sudah dilaksanakan tadi, ya tadi penggunaan media tadi ya sudah ya? hanya saja yang saya bilang tadi mungkin aku mencari lebih yang lain lagi Preparasi ya? preparasi. Saya juga tadi sudah menggunakan sedikit breaking untuk mengecap ketegangan dalam diri siswa walaupun hanya sekedar halo Ya, sudah. ya. Nah, kira-kira sekarang saya ingin menanyakan ke ibu kira-kira rencana tidak lanjut ke depan ibu Erika apa kira-kira? Dan tidak lanjut ke depan itu tadi PR saya masih dari siswanya biar dia lebih aktif lagi, jadi saya juga harus mencari pembelajaran
lagi. Jadi seperti yang saya bilang dari awal tadi, biar pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Jadi harus cari referensi lain lagi untuk model pembelajaran, strategi, kemudian bisa juga dari visi memberikan dan ya banyak sudah referensi. Jadi mencari lagi kira-kira model media yang lebih bervariasi ya, sehingga bisa menarik sesuatu interaktif ya. Oke Bu ya, kira-kira kita cukupkan dulu Bu ya diskusi kita hari ini ya. Semoga kedepannya Ibu Erika bisa lebih meningkatkan lagi kompetensinya dan pembelajaran Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.